Purworejo, kepada yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, calon guru penggerak, dan Bapak Ibu guru SD 4 Purworejo yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, yakni pada hari ini Senin tanggal 23 Oktober 2023 dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Salam beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan akhlak beliau kita jadikan sebagai suri tauladan kita bagi bapak ibu guru untuk mendidik putra putri generasi penerus bangsa yang hebat serta bermartabat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua doa, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat sambutan calon guru penggerak, acara yang kelima pemaparan materi tentang keyakinan kelas yang akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Acara akan berhenti sejenak dengan isoma pada pukul 12 sampai 12.30 Bapak Ibu. Selanjutnya acara dilanjutkan yakni acara ketujuh pemaparan materi tentang 5 posisi kontrol, yang juga akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dan pemaparan yang terakhir yakni materi tentang segitiga restitusi disambung dengan diskusi, dan acara yang terakhir yakni penutup dan doa. Demikian susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu guru, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yakni doa, kepada Bapak Abdul Sattar kami mohon untuk berkenan memimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Khusus kepala sekolah, alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini bisa bertemu. Mudah-mudahan acara aksi nyata budaya positif CGP Angkatan 9 ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah, bisa bermanfaat terutama khususnya atas calon guru penggerak Bapak Ferdi Hermanto, Ibu Sumarila, dan ini bisa mendatangkan kemanfaatan bagi sekolah kita, teman-teman kita yang lain, sehingga ilmunya bisa tertularkan kepada kita semua. Al-Hadiniyah insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah rabbana innaka antas sami'ud du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi alamin bi barakati hadhil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sattar, semoga doa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang ketiga yakni sambutan Ibu Kepala Sekolah, kepada beliau Ibu Istirahah SAG MSI, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang sangat saya hormati teman-teman keluarga besar dari SDN Pakamejo, Bapak Ibu guru, wabil khusus kepada calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat hidayah dari Allah, pada pagi hari ini kita semua bisa menghadiri acara diseminisasi dalam keadaan siang walafiat. Salawat serta salam bukan juga tetap terlimpah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu beserta diseminisasi yang sangat saya hormati, alhamdulillah dengan dilaksanakan acara seperti ini merupakan kegiatan yang mana untuk menyebarkan informasi dari calon-calon guru penggerak kepada kita semua secara efektif. Kepada siapa? Kepada kita semua, agar kita ini bisa memahami informasi-informasi yang akan disampaikan dengan secara baik. Dan tentunya yang akan disampaikan ini pun relevan dengan kita semua, dengan kebutuhan kita selaku pendidik. Dan alhamdulillah dengan adanya diseminasi ini menjadikan kita termotivasi juga. Ilmu-ilmu yang sudah disampaikan, yang akan disampaikan ini tentunya bisa kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya, kita ambil yang positif, tentunya positif yang akan disampaikan. Karena apa? Relevan dengan kebutuhan kita semua. Mudah-mudahan dengan acara ini pun bisa memotivasi kita semua yang masih belum menjadi guru penggerak. Walaupun walaupun Bapak Ibu calon guru penggerak, tapi sudah bisa memotivasi kita semua. Utamanya yang bisa masuk di calon guru penggerak ini tentunya yang juga ada minatnya. Di sini ada 6 kalau tidak salah. Yang paling tidak tahun depan ada pendaftaran untuk guru penggerak bisa mengikuti. Itu salah satu bentuk motivasi yang akan diberikan oleh calon guru penggerak kepada kita semua. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tidak berpanjang lebar karena tentunya materi atau informasi-informasi yang akan disampaikan dalam acara diseminasi ini tentunya masih banyak. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan atas sambutannya. Melanjutkan mata acara berikutnya, yakni sambutan calon guru penggerak yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Endah Novitian. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Guru Sekolah SDN Pakamejo, kepada Bapak Ibu Guru SDN Pakamejo yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif HMJGP Angkatan 9. Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan karena sudah berkenan hadir mengikuti undangan kami. Kegiatan ini tujuannya untuk diseminasi, Ibu. Kami juga terima kasih banyak Ibu karena sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa ilmu yang kami dapatkan. Bapak Ibu, semoga hari ini nanti semua materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan demi kemajuan sekolah kita juga. Perlu kami sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu, ini adalah salah satu kegiatan di
program guru penggerak angka 9, yaitu program aksi nyata pada modul 1.4. Nah, kami harus melakukan aksi nyata baik ini ke lingkungan sekolah maupun ke lingkungan kelas masing-masing. Nah, sebagai aksi nyata kami, yang pertama kami lakukan mengadakan kegiatan diseminasi ini. Bapak Ibu, kegiatan guru penggerak ini sebelumnya kami sampaikan bahwa jangan dilihat kerutan kami, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering mirsani Pak Her, mungkin Bu Mulan atau saya ini kadang sepaneng, kadang pusing, atau kadang kok kayak kerjakan tugas terus nih. Kabupaten memang ini nyatanya seperti itu, Kabupaten Bapak Ibu. Tapi ini semua adalah proses bagaimana kita menjadi guru yang lebih profesional lagi. Sekedar promosi, mungkin setelah ini dari kita bertiga bisa jadi inspirasi, bisa jadi contoh bagi Bapak Ibu guru untuk kemudian ikut mendaftarkan juga di program guru penggerak, karena yang tentunya manfaatnya itu tidak sedikit. Yang pertama, manfaat bagi kita sendiri Bapak Ibu di guru penggerak ini, memang manfaatnya kita lebih banyak ilmu yang kita dapat yang mungkin di saat kuliah itu belum kita dapat. Nah, lebih banyak hal-hal yang bisa kita terapkan di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan semua ini tujuannya cuma satu, tujuan akhirnya ke pencapaian hasil pendidikan yang sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Nah, berikutnya lagi juga tujuannya bermanfaat untuk anak-anak, Bapak Ibu. Anak-anak ini juga merasa lebih merdeka. Bagaimana Bapak Ibu menjadi Bapak Ibu guru yang bisa memerdekakan anak, belajar dengan perasaan dan hati yang gembira, belajar dengan sesuai kebutuhan mereka masing-masing, dan semua terlayani dengan baik. Berikutnya lagi yang bermanfaat sekali ini juga tentunya bagi lingkungan sekolah. Nah, bagi atasan tentunya, dengan memiliki beberapa guru penggerak ini, banyak hal inovasi yang baru, banyak program-program baru yang bisa dilaksanakan, atau mungkin banyak inovasi-inovasi dari program yang sudah terlaksana di upgrade lagi. Banyak hal yang bisa dikolaborasi dengan kepala sekolah. Ini tentunya tujuannya juga untuk memajukan lingkungan sekolah kita, yang pastinya Bapak Ibu wali murid juga akan senang sekali. Murid-murid juga akan senang sekali. Nah, dari lingkup sekolah ini, bayangkan kalau dari beberapa sekolah itu semua memiliki guru penggerak dan sekolah ini bisa bergerak berinovasi yang lebih baik lagi. Bagaimana jika sekolah sekecamatan Kepanjen semua punya guru penggerak? Pasti tentunya sekolah-sekolah ini juga punya inovasi-inovasi yang baru, yang pastinya akan memajukan kecamatan Kepanjen. Nah, kalau ini tergerak di semua kecamatan, pastinya juga akan berimbas ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Nah, pendidikan Kabupaten Malang akan lebih maju lagi. Nah, tidak akan jadi kendala untuk kita mengikuti atau mengimbangi pendidikan yang ada di Kota Malang. Bapak Ibu, banyak ilmu, banyak kenalan baru, banyak hal yang kita belum tahu, nanti kita jadi tahu. Kita masih satu modul, tapi dari kita bertiga ini banyak hal yang benar-benar baru yang memang kita, oh ini di kuliah kok tidak diajarkan. Oh, ternyata ngajar itu seperti ini harusnya. Bapak Ibu, semoga semoga nanti teman-teman ke depannya entah 1, 2 ada yang tergerak untuk mengikuti program guru penggerak, karena manfaatnya banyak sekali.
Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah berkenan mengikuti kegiatan hari ini. Yang kami sampaikan hari ini hanya secuil ilmu yang kami dapat, tidak banyak. Ini hanya dari bagian modul 1.4, itu pun tidak semua. Nah, berarti kita sudah jalan di modul 1. Nah, Bapak Ibu, semoga hari ini ilmunya bisa dimanfaatkan dengan baik, diserap dengan baik, dipahami. Semoga kita semua bisa bergerak dan menggerakkan bersama-sama. Semoga tujuan SDM Pamrejo bisa tercapai di pagi hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ini saja sambutan yang bisa kami sampaikan. Setelah ini kita bisa mengikuti sesi berikutnya. Terima kasih. Is, kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutannya. Berikutnya memasuki acara inti, yakni pemaparan materi tentang keyakinan kelas, dilanjutkan dengan sesi diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Ferdi Hermanto. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDM Pamrejo, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDM Pamrejo beserta staf, dan juga rekan CGP Angkatan 9 yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat bersama-sama mengadakan desiminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 9. Kemudian yang kedua, salam dan salam dan syukur kepada junjungan kita dan besar Muhammad SAW. Pertama juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah berkenan untuk mengikuti acara desiminasi kami. Baik Bapak Ibu, untuk desiminasi ini kenapa kok judulnya budaya positif? Karena memang di modul 1.4 yang dibahas kami adalah budaya positif. Sebelum saya lanjut, menurut Bapak Ibu, budaya positif kira-kira apa? Budaya itu apa? Budaya kebiasaan yang sudah dilakukan dan seringnya, sehingga menjadi membudaya. Dan negara Indonesia itu memiliki budaya yang sangat luar biasa. Di guru penggerak ini, ya, basic kita yaitu dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau menyampaikan bahwasanya pendidikan harus berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, pendidikan harus mengakar pada budaya luhur bangsa. Dan budaya positif di Indonesia ini sangat banyak dan memang harus dilaksanakan. Ya itu. Kemudian kita lanjut. Nah, apa saja budaya positif itu? Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta yang terakhir restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Ya mungkin keyakinan kelas ini nanti akan mungkin menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kok namanya keyakinan kelas gitu ya. Kemudian kebutuhan manusia dan dunia yang berkualitas. 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama, yaitu disiplin positif. Ya, Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak panjenengan? Di benak yang terbayang apa ya? Kalau ada kata disiplin, apa yang terbayang? Tepat waktu. Kemudian apa Bu? Aturan. Ada lagi? Apa? Tertata, tertib. Jadi
Ya, memang disiplin umumnya budayanya bangsa kita adalah itu. Mindset berikutnya kita pasti adanya aturan, adanya kata tertib, kemudian tertata dan lain sebagainya. Nah ini menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Jadi apa yang Pak Jenderal sampaikan itu tepat. Nah, Pak Jenderal adalah bangsa Indonesia. Betul sekali. Sering juga ini yang agak rawan, yaitu akhirnya di saat muncul tertib, teratur, patuh dan peraturan, akhirnya muncullah kata-kata yaitu hukuman. Padahal itu berbeda, ya, itu berbeda. Justru hukuman itu kalau bisa itu menjadi alternatif terakhir. Jadi kita jangan menegakkan disiplin dengan menggunakan hukuman. Memang tertata, tapi nanti akan memiliki kerugian sendiri dan kurang berpihak kepada murid. Dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Akhirnya akan seperti itu. Padahal seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan itu tidak salah, tetapi yang paling benar adalah seseorang yang disiplin itu mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya apa? Disiplinnya itu kalau bisa bukan karena adanya aturan atau hukuman atau ancaman dan sebagainya, tapi karena mereka memang motivasi itu timbul dari diri mereka sendiri, kesadaran dari mereka sendiri. Apa saja nilai kebajikan universal? Ya, jadi nilai kebajikan universal itu pengertiannya adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Sikap positif, jadi sikap itu ada dua, positif dengan apa itu? Dengan negatif. Nilai kebajikan dari kata kebajikan itu tadi, yaitu tujuannya adalah sifat positif manusia. Kita semua pasti ingin mencapai sifat positif kita, melakukan hal-hal yang positif, pasti kita ingin seperti itu, ya. Seperti ini. Adapun banyak nilai kebajikan yang kalau bisa kita terapkan itu adalah seperti ini. Ada banyak loh Ibu, contohnya yaitu peduli, keterus-terangan, kebersihan, kemudian komitmen, belas kasih, percaya diri, dan yang paling utama adalah rasa hormat. Nah, itu kan termasuk salah satu sifat positif. Kemudian tanggung jawab, pengabdian. Nah, itu menjadi proyek nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kalau kita ingin membentuk profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Ya. Teori motivasi perilaku manusia berikutnya. Ini yang saya hubungkan tadi dengan motivasi intrinsik atau internal atau dalam diri.
sebagai contoh, sebagai seorang guru, apakah yang mendasari Anda datang tepat waktu di sekolah? Ini saya tanya. Apa kira-kira yang mendasari Bapak Ibu itu datang tepat waktu sekolah? Ada yang menjawab, tadi Bu Sulamulan menjawab adanya aturan harus datang jam 6:30. Ada lagi? Malu sama siapa Bu? Bu Wika? Dengan teman-teman, dengan murid. Nah, yang utama adalah dengan murid. Ada lagi? Apa? Memberi tauladan untuk siswa. Ingarso sung tulodo. Guru di depan harus menjadi contoh, bukan hanya memberi contoh. Jadi tidak ada yang lain ya. Jadi semuanya karena itu. Cuma ada yang mematuhi peraturan. Yang namanya budaya. Memang pertama mungkin kita merasa terikat, lama-lama akan menjadi kebiasaan. Kira-kira kalau berdasarkan disiplin positif yang diinginkan dalam modul 1.4 ini, kira-kira jawaban yang pertama tadi karena taat peraturan, ataukah lebih cenderung pada jawabannya Bu Ika tadi karena kita merasa malu, merasa bertanggung jawab kepada siswa? Yang mana yang ingin dicapai di motivasi intrinsik? Iya, yang pertama adalah bertanggung jawab kepada siswa. Coba kalau kita tidak punya jiwa seperti itu, di saat tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Nggih, bisa kita bayangkan. Tapi kalau kita sudah memiliki motivasi intrinsik kita sendiri, maka kita mau datang siang itu kepikiran nanti. Pertama, kita pasti merasa sebagai guru kok memberi contoh yang salah. Yang kedua mungkin juga malu dan lain sebagainya. Tapi apa ya? Tapi untuk SDN 4 Bangrejo, saya yakin Bapak Ibu gurunya datang pagi semua dan memang karena motivasi intrinsik. Sekarang tinggal ini yang kita motivasikan kepada anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak supaya muncul motivasi dalam diri. Disiplin positif itu akan lebih berjalan lama ya. Nah, kemudian ini ada hukuman atau konsekuensi di materi berikutnya. Jadi ada dua, hukuman dengan konsekuensi. Ini juga sama-sama juga motivasi. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi hukuman dan konsekuensi. Coba kalau saya tanya, berlari keliling lapangan karena terlambat masuk sekolah, berlari keliling lapangan karena terlambat masuk sekolah, itu kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Bapak Ibu luar biasa saya berjuang. Padahal saya belum berikan materi ini sudah masuk ini. Ya, saya luar biasa. Karena memang di sini sekolah ramah anak, jadi paham sekali Bapak Ibu. Sangat luar biasa saya dapat berjuang ini. Oh ya belum. Ya satu kali satu. Yang kedua, di saat ada putra putri atau murid Bapak Ibu membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol waktu belajar, dia membersihkan, kira-kira hukuman apa konsekuensi? Iya, betul lagi. Harusnya nanti jangan saya sampaikan dulu, tapi karena saya terlalu bersemangat, akhirnya saya senang saya sampaikan. Sebenarnya nanti ada kuncinya. Kemudian menggantikan kertas teman yang dicoret-coret, apa kira-kira? Konsekuensi. Yang keempat ini Pak David ada ya? Iya. Selaku guru PJOK ya. Berlari keliling lapangan basket karena terlambat masuk waktu pelajaran PJOK. Kira-kira apa Pak David? Hukuman. Berarti bisa dikatakan hukuman, bisa dikatakan konsekuensi. Di saat apa? Setiap pagi memang pemanasannya adalah berlari keliling
lapangan. Mungkin Pak David pemanasnya dengan berbeda, ya, dengan cara yang berbeda, sehingga tidak dengan berlari atau mungkin dengan senam dan lain sebagainya, sehingga bisa dikatakan sebagai buku. Sebenarnya kalau bisa konsekuensi itu tertulis, ya sebenarnya kalau bisa tertulis, memang harus tertulis. Kalau hukuman, kira-kira hukuman itu bagaimana? Misalkan ada anak masuk sekolah terlambat, kemudian langsung buruan bendera, itu dikatakan hukuman. Siapa yang tahu kenapa? Kenapa kira-kira? Apa kira-kira yang menyebabkan itu dikatakan hukuman? Seperti ada satu dari 8 karena terlambat masuk sekolah. Kenapa kira-kira? Kenapa? Apakah murid tahu sanksi itu sebelumnya? Tahu apa enggak kira-kira? Seperti apakah itu kondisional keadaannya? Iya, berarti dari guru secara langsung spontanitas, ya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi hukuman itu kebanyakan dilakukan karena spontanitas tanpa melihat adanya konsekuensi sebelumnya. Jadi murid tidak dilibatkan, tiba-tiba langsung kamu kenapa? Hormat bendera. Nah itu namanya hukuman. Karena Pak anak nggak tahu. Ada lagi yang mungkin pakai sepatu, datang ke sekolahan pakai sepatu putih, padahal aturannya pakai sepatu hitam. Di saat itu dia datang kemudian kita hukum, sudah kamu seharian nggak usah pakai sepatu karena sepatu itu adalah sepatu yang berwarna bukan hitam. Itu termasuk hukuman. Karena Pak anak nggak tahu konsekuensinya. Oh kalau saya pakai sepatu hitam, nggak pakai sepatu hitam, maka saya akan mendapatkan sanksi ini. Dan konsekuensi itu harus melalui curah pendapat antara guru dengan siswa. Ya, makanya hukuman itu seperti itu dan bersifat keras. Baik Bapak Ibu, luar biasa. Tepuk tangan itu Bapak Ibu guru SDN Faktor itu. Ya, hampir semuanya benar ya. Saya nggak mengatakan hampir, walaupun tadi ada 2 jawaban yang berbeda. Ya itulah manusia itu pasti berbeda, masing-masing punya pendapat. Kita harus menghargai perbedaan. Baik, berikutnya, nah dari situlah dengan adanya hukuman dan konsekuensi, sebenarnya itu adalah salah satu jalan atau alur untuk memunculkan atau menciptakan disiplin positif pada diri siswa. Akhirnya muncullah yang paling menurut pembelajaran di guru penggerak yang paling efektif, yaitu adalah aturan itu berupa keyakinan. Bisa keyakinan kelas, bisa keyakinan sekolah. Nah ini yang kita bahas sebetulnya adalah keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah metode menimbulkan disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri, yakin. Implementasi kelas juga terbelakangi bahwa ditemukannya murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Ya bila di SD 4 ini siswanya sudah memiliki motivasi intrinsik. Terbukti beli anak-anak itu masuk pagi semuanya, jam 6 sudah datang ke sekolah. Setiap acara aku selalu mendahului. Hubungan sekarang kesepakatan dengan keyakinan kelas. Kesepakatan ini disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dengan murid. Ya, kesepakatan kelas yang untuk nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Sementara keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas berasal dari kesepakatan kelas yang diyakini bersama. Ya, tetapi perbedaannya penulisannya lebih abstrak. Kalau keyakinan kelas kita bisa munculkan, ya, dan mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Harus ada. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, setelah membuat keyakinan,
kita iringi di belakangnya kita tulis nilai-nilai kebajikannya, dia masuk di apa? Ya, seperti tadi yang saya tunjukkan tadi. Kemudian apa beda peraturan dengan keyakinan kelas? Nah, selama ini kita lakukan peraturan ya dalam kelas. Apa bedanya ini? Peraturan sekolah atau peraturan kelas, tata tertib yang dibuat oleh kepala sekolah atau guru untuk mendisiplinkan murid tanpa melibatkan murid. Jadi kita rapat dulu, kemudian kita membuat sebuah aturan, murid tidak dilibatkan. Ini bedanya dengan keyakinan kelas, sehingga sifatnya salah. Ya. Sementara di JKP ini menginginkan munculnya keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu diantara karakteristiknya yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi dia lebih abstrak. Karena keyakinan kelas tidak boleh banyak-banyak. Tidak serinci pada peraturan. Peraturan jelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi nggak boleh dilarang tidak masuk kelas atau dilarang masuk kelas tanpa izin. Kata-kata dilarang ini adalah kata-kata negatif. Ini harus dirubah ke dalam bentuk kalimat positif. Menjadi apa kira-kira? Masuk kelas Pak Batu, luar biasa Bu Novi dan Pak Satar ya. Ini sudah terlihat rancangan untuk membuat apa itu keyakinan kelas. Tidak boleh seperti itu. Dan nanti akan muncul lagi, dia lebih abstrak, jadi dia lebih umum sifatnya, ya lebih umum lebih. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam keyakinan kelas. Semuanya itu, ya, semuanya ikut tidak libatkan sehingga mereka itu kalau misalkan melanggar itu melanggar keyakinan mereka sendiri. Nanti di restitusi akan kita ingatkan kembali saat siswa melanggar itu. Makanya hukuman dan konsekuensi itu kalau bisa dirubah ke dalam bentuk restitusi. Terkait restitusi akan dijelaskan atau disampaikan oleh rekan saya nanti yang luar biasa. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita harus meninjau. Kalau perlu setiap tahun dulu kita tinjau. Kurang apa? Pasti ada perbaruan. Karena kita harus pendidikan itu harus selaras dengan kodrat zaman, kodrat alam dari peserta didik. Kita harus seperti itu. Alur keyakinan kelas, tetap yang pertama adalah kita peraturan dulu. Jadi kita ada peraturan dulu, baru masuk ke keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas kita masukkan nilai-nilai kebajikan. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi dari peraturan dulu, keyakinan kelas, baru nilai-nilai kebajikan. Jadi semuanya dipakai. Ya, cuman kekuatannya yaitu keyakinan kelas itu diyakini dan disepakati bersama. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, mengapa ada peraturan seperti itu? Mengapa kita harus memakai masker? Nah, ini kalau kita tidak menyadari secara intrinsik, ya, maka yang terjadi adalah kita menganggap itu aturan. Di saat kita menganggap itu adalah sebuah aturan, maka pada waktu malam hari jam 12 malam kita keluar, kita nggak akan pakai helm. Di saat kita menganggap itu adalah sebuah aturan. Tapi saat kita meyakini, di saat kita meyakini bahwasanya nilai-nilai keselamatan pada helm, memakai helm dengan nilai-nilai kesehatan dengan memakai masker, maka kita pasti akan menggunakan secara otomatis. Gak enak juga. Tapi saat kita saya sudah hampir semua polisi di depan itu kenal sama saya, misalkan saya walaupun tidak memakai helm, no problem. Itu bisa aja pikir itu adalah aturan, sehingga aturan bisa dikalahkan karena tanpa adanya keyakinan.
Bisa paham Bapak Ibu ya? Tapi di saat kita memang benar-benar yakin, ya, kita yakin, oh kalau saya nggak pakai helm, kalau saya jatuh bagaimana? Dengan di situ kesadaran itu motivasi dorongan pada dia akan muncul, sudah muncul. Sehingga walaupun jam 4 pagi pun dia nggak pakai helm. Ya, kemanapun kalau dia pakai dia pasti pakai masker. Jadi tujuannya dari kegiatan kelas adalah itu. Anak-anak benar-benar meyakini aturan yang ada itu. Baik, kita lanjut ke teknisnya sekarang. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat. Jadi kita menyampaikan, ayo apa? Kira-kira apa namanya? Dilarang apa dulu? Gak apa-apa. Biarkan kata-kata dilarang muncul dulu, gak apa-apa. Karena kadang-kadang keterbatasan anak-anak seperti itu. Kalau yang salah itu dianggap dilarang, munculkan saja. Ya. Yang penting keluar dari anak-anak sendiri. Kalau misalkan mereka diem aja atau pasif sibuk basah, ya kita pancing dengan dari kita apa kira-kira. Kemudian mencatat semua masukan. Jadi kita harus merespon. Tidak boleh kita menjas ya, suka saya salah ini, karena itu bisa bahasanya down ya, berarti ya itu. Bisa kita tahu di kertas atau poster. Nah ini kebetulan kemarin saya dengan Budia berkolaborasi membuat kesepakatan itu langsung karena kita sekolahnya sudah alhamdulillah teknologinya luar biasa, langsung ke papan digital. Jadi langsung kita tulis ketik di situ, anak-anak mengetahui semuanya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sebagai prosedur pembentukan keyakinan. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ada anak murid, oh jangan berani pak di kelas atau koridor. Oke, maka kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan sampai di kelas muncul kata-kata jangan, dilarang, tidak boleh. Itu dianggap sebagai kalimat negatif. Maka diganti jadi berjalanlah di kelas atau koridor. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang tercatat untuk pendalaman pemahaman, ya, karena kita bisa mendalami dari peninjauan itu. Tinjau ulang kegiatan kelas secara bersama-sama, ya, karena butuh kolaborasi dan juga dijadikan menjadi mengerucut. Ya, jangan terlalu banyak, berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Jangan terlalu banyak. Terus gimana? Peraturan saya itu ada 15, ada 20 peraturan. Kemarin saya buat muncul kesepakatan itu ada 25. Itu nanti kalau dalam bentuk keyakinan itu akan menjadi lebih sedikit. Karena bahasa yang dimasukkan dalam kegiatan kelas itu lebih abstrak. Jadi lebih umum, lebih luas. Kemudian setelah yang selesai dibuat, maka warga juga meninjau ulang, menyetujui, kemudian kalau bisa menandatangani. Kita dulu pernah nanti bullying tangan itu sebagai bukti bahwasanya memang yang meyakini berarti yang ikut tanda tangan itu. Kemudian kelas yang terakhir yaitu diletakkan di dinding atau tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi anak-anak kalau belum ingat itu paling enggak dengan dipajang seperti itu mereka akan terus ingat. Oh iya, oh gak boleh ini. Nah, awalnya seperti itu. Lama-lama karena hanya sedikit dia akan paham. Baik, kita lanjut. Contoh mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Ini peraturan kelas atau bisa dikatakan kesepakatan mungkin ya, karena ini mungkin berupa kesepakatan karena sudah dengan murid ya. Dilarang ramai di kelas. Biasanya kita seperti itu. Kemudian tidak boleh melakukan bullying kepada teman. Anak-anak kan biasa, waduh tak ada bullying, tak boleh berlari dan sebagainya. Tidak boleh keluar masuk kelas tanpa izin guru. Dengan ada anak keluar masuk akhirnya menimbulkan keributan dan sebagainya. Kemudian ini dalam bentuk peraturan kelas seperti itu. 3 ya, ada 3 kalimat ya Bapak ya. Ya, ada 3 kalimat. Ini bisa kita ringkas menjadi 1 kalimat yang abstrak.
Nah, dari dilarang ramai di kelas, tidak boleh melakukan bullying kepada teman, tidak boleh keluar masuk kelas tanpa izin guru. Ini bisa kita masukkan dalam kegiatan kelas menjadi menciptakan suasana nyaman dan tentram di dalam kelas. Makanya nanti kalau kegiatan kelas itu pasti jumlahnya akan lebih sedikit, ya. Cakupannya lebih luas nanti. Ini cakupannya lebih luas. Saat anak itu berkelahi, berarti dia termasuk tidak menciptakan suasana nyaman. Kalau pakai peraturan itu berhotel banyak, bahkan kayak kurang aja, aduh kurang mana? Oh mana ya kurang. Tapi kalau saat kita sudah tutup di sini, maka ini bisa menjabat kemana-mana. Kalau sudah berhubungan dengan suasana nyaman, ini luas cakupannya. Nah itu tujuannya di situ Bapak Ibu, sehingga lebih luas. Nah yang terakhir Bapak Ibu, nah ini saya belum LK. Tugas dan tanggung jawab dulu. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita juga harus tahu tugas guru, tugas murid, kemudian bukan tugas guru, bukan tugas murid. Nah, sebentar, Bapak Ibu, kira-kira tugas guru apa saja? Mengajar. Apa bedanya mengajar dengan mendidik kira-kira? Menyampaikan materi BK, Bu Novi. Pembinaan karakter di dalamnya ada pembiasan. Ya betul itu tugas guru Bapak Ibu ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Ini memberi nilai, ini kewajiban karena nilai adalah haknya siswa. Sekarang yang bukan tugas guru, memaksa, betul. Kita tidak boleh memaksa anak. Anak itu sudah sesuai dengan kodratnya. Di saat anak itu sudah tidak mampu, kita paksa, kita sendiri yang musuh. Ya, nah, bagi kita harus mencari jalan agar anak ini memiliki paling tidak jalan sesuai dengan kemampuannya dulu. Ya, tidak boleh memaksa. Apalagi adalah tidak ikut dekat kelas, karena dekat kelas adalah tugasnya dari siswa dan ditulis semuanya. Nah sekarang yang tugas siswa apa ya? Belajar, melaksanakan piket, mematuhi peraturan. Guru apa harus mematuhi peraturan juga? Harus, sudah masuk. Kemudian yang bukan tugas siswa, menilai, betul sekali. Apa ada siswa yang menilai sendiri? Oh ya benar. Kemudian apa lagi? Mengajar bukan, kemudian berkelahi juga bukan tugasnya. Kalau mau berkelahi tugasnya di sasana tinju saja nanti ya, bukan tugasnya. Apa betul jawaban Bapak Ibu? Ya, ini adalah sebagian kecil dan kadang-kadang saya bisa menjabarkan lebih luas terkait tugas guru dan tugas murid. Dengan mengetahui tugas guru, tugas murid, maka kita akan mengetahui bagaimana membuat keyakinan yang tepat untuk anak-anak dan sesuai dengan nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, untuk melihat dari apa yang saya sampaikan, maka saya perlu merefleksi dengan memberikan lembar kerja kepada Bapak Ibu. Ini sudah saya siapkan. Sebenarnya saya menyiapkan kertas plano tadi, cuma kertas plano tadi tidak ada itu punya, jadi saya ambil kertas manila, tidak apa-apa, dan sudah ada warna putih, merah muda atau pink dan juga biru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan kegiatan kelas dan juga
nilai-nilai kebajikan serta tugas guru dan tugas siswa. Kemudian yang pertama dari hasil diskusi kami dapatkan bahwa ada beberapa keyakinan kelas. Yang pertama menciptakan suasana kelas yang nyaman dan juga aman. Nah, nilai-nilai dari kebajikan dan keyakinan kelas itu adalah kedamaian. Kemudian yang kedua menjaga kebersihan. Nilai kebajikannya adalah kebersihan. Kemudian yang ketiga saling menyayangi teman. Berarti nilai kebajikannya adalah belas kasih. Kemudian untuk diskusi yang kedua mengenai tugas guru serta bukan tugas guru, di sini kami menuliskan beberapa poin. Yang pertama, tugas guru adalah mengajar, mendidik dan juga memberi guru. Sedangkan bukan tugas guru adalah tiket kelas, memaksa belajar serta mendiskriminasi siswa. Kami dari kelompok Blue. Ya, biru. Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama tentang keyakinan kelas. Nomor 1, tertib saat mengikuti pelajaran. 2, jagalah kebersihan. 3, bersikap baik dan ramah pada teman. Nilai-nilai kebajikan. 1, ketertiban. 2, kebersihan, tanggung jawab. 3, saling menghargai atau baik hati. Berikutnya tugas guru. 1, mengajar. 2, mendidik. 3, menilai. Bukan tugas guru. 1, bermain. 2, bertengkar. 3, mengerjakan piket kelas. Semangat pagi. Iya, kami dari kelompok Cemara. Ya. Suci ya, Cemara alias Suci. Ini kami sudah mendiskusikan tentang beberapa keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan, tugas guru, bukan tugas guru, tugas siswa dan bukan tugas siswa. Yang pertama untuk keyakinan kelas ini menyepakati datang tepat waktu. Yang kedua, makan dan minum di luar kelas. Selanjutnya mengerjakan tugas dengan jujur. Kemudian nilai kebajikannya disiplin dan tanggung jawab, kebersihan dan peduli terhadap lingkungan, jujur dan tanggung jawab terhadap lingkungan, tugas yang diberikan oleh di guru di kelas. Namanya Bu, di sini dulu. Monggo dari kelompok yang lain ada tanggapan. Ya, tanggapan harusnya membangun dan sifatnya positif. Oke. Ada tanggapan? Atau sudah apa? Senior? Ngantuk? Setuju ya? Setuju. Setuju ya? Takut? Ya. Sudah? Semangat pagi! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat yang ada di keyakinan kelas itu harus berupa kalimat yang positif, kemudian sifatnya harus abstrak. Ya, tadi sudah dimunculkan semuanya, sangat abstrak. Bahkan dari 1 poin keyakinan kelas itu bisa digunakan lebih dari 3 peraturan sekolah yang dimasukkan. Ya, kemudian jangan lupa dari peraturan muncullah keyakinan kelas, kemudian nilai-nilai kebajikan. Semoga aksi nyata saya kali ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan yang terpenting mari kita sama-sama terapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Siap? Kalau mendengar suara saya, tepuk tangan yang ketiga. STM Pak tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih atas perhatian dan fokusnya kepada acara pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Sekolah kita itu Bhinneka Tunggal Ika, karena ada yang dari suku Madura, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku
suku kota. Sementara itu untuk acara dari Bali, nah, itu dilarang kalian merendahkan suku lain, namanya jalan Calvinisme. Kalian menganggap, oh aku suku Jawa, aku mayoritas, aku yang paling baik, sehingga melakukan pembunuhan baik tulisan maupun tulisan yang membuli berkondisi seseorang, kondisi seseorang. Kita masih belum kedatangan dari siswa lain yang ada berbeda dari kita. Jangan tidak boleh di sana. Jangan ngomong, oh si A itu pendek orangnya, si A itu hitam, kamu tuh kok hitam, berlindungnya lah. Menjaga privasi tenang, boleh sejarah. Menjaga privasi bagaimana misalkan teman kamu ada yang apa itu mungkin jangan punya kelemahan baik dalam di keluarganya bapak, itu jangan diungkap di media sosial, jangan dibicarakan dan sebagainya. Oke. Oh ya, tidak membentuk suku atau grup, ya tidak membentuk suku atau grup yang bertujuan untuk mendiskriminasikan atau kelompok dengan atau kelompok atau kelompok yang sifatnya mendiskriminasikan kelompok lain atau orang lain, yang sifatnya mendiskriminasikan teman atau kelompok lain, terus saya itu ya tetap bantuan sekarang ini siapa yang mau membuat status atau stories di media sosial yang menyindir atau mencela teman. Susi ya? Susi apa enggak? Terus tidak membuat stories atau status yang menjatuhkan teman atau orang lain, teman atau orang lain. Tidak boleh memanggil dengan menggunakan nama orang tua. Tidak boleh memanggil teman dengan nama orang tuanya. Dan tidak boleh memanggil teman dengan nama orang tuanya. Oke, bawahnya. Kalian sepakati ya, ini akan saya kirim di media sosial untuk buktinya kalian. Kalau sampai ada yang konsekuensinya usia. Oke, berikutnya tidak boleh melakukan penganiayaan dalam bentuk fisik ya. Tidak boleh melakukan penganiayaan dalam bentuk fisik. Ayo belakang. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Anak-anak belakang, apa belakang?
Sehat.